Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wal hadi ila ihsanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa a'wanih wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan kita nikmat yang begitu banyak dan begitu besar. Nikmat-nikmat tersebut, nikmat yang paling utama tentunya adalah nikmat taufik dan hidayah darinya Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tetap berada di dalam agama Islam ini, agama yang sempurna dan lurus. Tidak ada agama selain agama Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula kita juga bisa melakukan segala bentuk aktivitas peribadatan yang dengannya tentu kita menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah yang memang tujuan penciptaannya adalah untuk beribadah kepada Allah selama kita hidup di dunia sampai ajal menjemput kita kelak. Di antara bentuk bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah juga kita bisa melakukan ibadah-ibadah salat, ya. Bisa melakukan hal-hal yang lainnya, termasuk pada sore hari ini kita bisa hadir di majelis ini, yaitu di Taman Surga, ya. Karena di dalamnya adalah para penuntut ilmu, ya, menuntut ilmu syariat, menuntut ilmu agama di dalamnya. Dan tentunya di dalam majelis ilmu itu tidak terlepas dari membahas atau menyebutkan firman-firman Allah sebagai sebuah ilmu yang mutlak dibenarkan, ya, dan tidak boleh disangsikan, yaitu apa yang termuat dalam firman-firman Allah dalam Al-Quran dan juga wahyu-wahyu Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kita sepatutnya dan harus mensyukuri besarnya nikmat ini. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang salat dan lebih khusus kepada keutamaan atau keistimewaan dari salat berjamaah. Ya, pembahasan tentang salat masih banyak yang belum kita bahas. Hari ini insyaallah kita masuk kepada keistimewaan dari salat berjamaah, ya. Karena nanti ya ikhwah, di dalam salat berjamaah banyak perkara tentunya di dalamnya, ya. Berkaitan dengan hukum-hukumnya, sunnah-sunnahnya, manfaatnya apa saja, ya. Kemudian bagaimana dengan etikanya, syarat sahnya salat berjamaah itu seperti apa, ya. Dan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan seputar salat berjamaah. Tentunya masih belum masuk kajian kita kali ini, ya. Yang insyaallah selalu kita awali pembahasan tentang subtema itu dengan keutamaan-keutamaan yang terlebih dahulu atau keistimewaannya. Adapun pertemuan yang datang setelahnya kita membahas tentang sub-sub kajian di dalam pembahasan tersebut, ya. Seperti permasalahan-permasalahan tentang bagaimana kalau seseorang mendapati imam sudah sampai i'tidal, apakah rakaat kita mengikuti imam itu penuh atau bagaimana? Itu kan permasalahan-permasalahan di dalam salat berjamaah, ya. Tapi bukan bahasan kita hari ini. Kita masih hari ini insyaallah berfokus kepada keistimewaan dari salat berjamaah. Ya, tentunya kita bicara tentang salat itu bicara tentang sebuah ibadah yang agung yang menjadi ibadah satu-satunya yang dihisab di hari akhir pertama kali, yaitu tentang salat kita, tentang salatnya seorang hamba. Dan salat itu makna dasarnya adalah doa, ya.
makna dasar dari sholat itu adalah doa. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita mendengarkan, ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata shallu di situ bukan salat yang kita awali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan taslim, tetapi maksud salat di situ adalah doa, ya. Para malaikat mendoakan, ya. Itu adalah makna salat di situ. Adapun Allah, maka salatnya Allah bukan melakukan ibadah salat di situ, tetapi memuji, ya, memuji di hadapan para malaikat. Itu adalah selawatnya Allah, itu seperti itu, ya, memuji. Karena berdoa hanya kepada Allah. Lah Allah itu tempat muaranya doa harus ke sana, ya, maka Allah tidak perlu berdoa, ya. Tidak diperlukan karena ialah yang mengabulkan seluruh doa. Tidak perlu berdoa, ya, dan dia tidak perlu berdoa. Maka bahasan kita adalah salat itu arti dasarnya adalah doa. Dan doa kemarin kita sempat membahas ada dua macam doa, apa itu? Doa permintaan, pujian, dan doa permintaan, ya. Dan di dalam aktivitas sholat itu, segala bentuk ketundukan di dalam sholat itu, ya, tercakup di dalamnya adalah doa-doa. Dan dua macam doa itu ada semuanya, mengagungkan Allah. Mulai dari kalimat Allahu Akbar, itu sudah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah doa pujian. Ya, kemudian ada masuk ke istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kalau ketika membaca itu, maka itu adalah doa permintaan. Dan seterusnya sampai taslim, itu semuanya berisi doa semuanya. Ya, sisanya adalah gerakan-gerakan, dan gerakan-gerakan yang sudah ditentukan itu adalah bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menentukan dengan cara seperti ini, maka lakukan dengan cara seperti ini. Allah mengutus Nabi SAW untuk mengajari kita. Salat itu mengangkat tangan di antara dua tempat saja, yaitu bahu atau telinga. Sudah di situ saja, tidak perlu berlebih-lebih dalam mengangkatnya, dan tidak perlu membuat cara-cara yang berbeda dari apa yang sudah ditentukan oleh syariat. Jadi syariat itu memang sudah membatasi kita dalam salat itu, ya. Jadi tidak bisa kita membuat gerakan-gerakan yang di luar apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun berkaitan dengan salat jamaah. Jamaah itu artinya bersama-sama, ya, artinya bersama-sama. Dan yang dimaksudkan di sini salat jamaahnya adalah salat jamaah di dalam masjid. Ya, di dalam masjid. Kenapa masjid itu disebut dengan al-masjid dan terkadang disebut dengan al-masjidul jami', terkadang disebut dengan al-jami', terkadang diidhofakan menjadi masjidul jami'. Jadi ikhwah, kalau di Indonesia kita banyak mendengar nama masjid itu cukup dengan masjid, atau terkadang kita mendengar istilah masjid jami'. Itu betul, ya. Karena jami' itu adalah mengumpulkan. Jadi masjid yang mengumpulkan kaum muslimin untuk melakukan sholat di sana. Jadi ada penamaan masjid itu, bisa masjid sendiri atau ditambahkan masjidil jami', boleh masjidul jami', atau cukup dengan al-jami'. Kalau di Timur Tengah biasanya misalnya ada namanya Utsman bin Affan, nama masjidnya, maka dinamakan Jami' Utsman bin Affan. Jami' itu maksudnya masjid. Ya, masjid tempat semuanya kumpul sholat di situ. 5 waktu sholat kumpul di situ. Itu namanya Jami'. Atau ada orang di sini banyak menyebutkan masjid Jami', itu betul, ya, itu betul. Masjid Jami'. Masjid Jami' itu betul, karena disitulah tempat kumpul sholat 5 waktu. Ya, adapun realitanya jarang yang ke masjid misalnya, maka itu perkara tersendiri. Tetapi penamaan masjid dengan beberapa nama tersebut adalah benar adanya, yaitu masjid untuk mengumpulkan. Al-Jami' artinya yang mengumpulkan kaum muslimin untuk menjalankan sholat berjamaah secara bersama-sama di dalam masjid itu. Ya, jadi bahasan kita ada di situ. Dan minimal sholat disebut dengan sholat jamaah
Ada dua komponen di situ, yaitu imam dan makmum. Jadi dua sudah memenuhi syarat untuk disebut dengan istilah sholat berjamaah. Nah, jadi terkadang kita melihat tulisannya berbeda-beda ya. Sekali lagi untuk masjid itu ada yang menulis cukup dengan masjid saja, Masjid Al-Muttaqin, itu benar. Ada juga terkadang mengutip Al-Masjidul Jami' misalnya. Al-Masjidul Jami' sama-sama ada alnya, boleh. Masjid yang mengumpulkan, baru sebutkan namanya. Ada juga yang masjidnya tidak ada alnya, langsung Masjidul Jami' boleh, ya. Ada juga yang terakhir adalah tanpa kata masjid, langsung disebut Jami'. Ini jarang kita temukan di Indonesia. Ya. Jarang kita temukan di Indonesia. Kalau di Indonesia biasanya langsung di identitas masjidnya tetap disebutkan ya, Masjid Jami'. Dua-duanya disebutkan ya. Nanti kalau di Timur Tengah itu berbeda, banyak di antaranya yang tertulis cukup dengan istilah Jami'. Naam. Ya. Ya, berkaitan dengan sholat berjamaah di dalam masjid. Bahasan kita adalah ini. Tentunya bagi kaum laki-laki yang kita bicarakan saat ini. Kita fokus kepada kaum laki-laki. Ya, perintahnya adalah untuk kaum laki-laki yaitu sholat berjamaah 5 waktu di dalam masjid. Ya, jadi sholat jamaah itu memang hukum asalnya hanya untuk sholat fardu saja. Hukum asalnya seperti itu. Ya, itu adalah hukum asalnya. Adapun sholat sunnah, ya, maka hukum asalnya adalah bersendiri. Kecuali sholat sunnah seperti sholat sunnah tarawih misalnya, maka itu dilakukan dengan berjamaah, ya. Atau sholat sunnah pada hari-hari besar misalnya juga sholat istisqa misalnya, ya, maka itu juga dilakukan dengan berjamaah. Adapun sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sholat witir, maka hukum asalnya bersendiri, yaitu hukum asalnya bersendiri. Ya, tapi boleh dilakukan berjamaah sekali-kali saja. Sekali-kali saja, ya. Misalnya dengan keluarga ingin menjalankan dengan berjamaah boleh, ya, tetapi sekali-sekali saja, tidak boleh sering-sering. Karena hukum asalnya sholat sunnah sholat qiyamul lail itu adalah bersendiri. Nah, baik, jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan hukum mendirikan sholat berjamaah di masjid ini bagi kaum laki-laki? Maka tentu di situ ada memunculkan beberapa pendapat. Ada yang mengatakan fardu ain, ya, dan ini adalah hal yang diserukan atau yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mewajibkan sholat berjamaah wajib 5 waktu, dan tentunya dikuatkan dengan dalil dari Al-Quran. Dan dulu pernah kita bahas ketika sholat khauf, kita kategorikan dulu sholat khauf pada sholat wajib, ya, karena itu adalah sholat khauf hanya dilakukan memang yaitu melakukan sholat wajib di medan perang. Ketika datang waktu zuhur atau ya sudah tiba waktu zuhur sedangkan ini perang sedang bergejolak, maka dia tetap harus sholat, ya, apakah berjamaah ataupun tidak. Tetapi ketika masih dalam kondisi genting, belum terjadi peperangan, maka di situ tetap melakukan sholat berjamaah. Sebagaimana dalam firman Allah disebutkan, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum. Wahai Muhammad, jika engkau berada di tengah-tengah sahabatmu dan kau mau mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri, ya, yaitu sholat bersertamu dan memegang senjata. Adapun kelompok yang lain siap-siap di belakang, tidak perlu mengikuti sholat terlebih dahulu, bergantian. Imamnya tetap satu, tapi nanti makmumnya rakaat pertama itu barisan pertama dulu atau kelompok pertama yang mengikuti imam. Adapun yang kelompok kedua nanti datang di rakaat berikutnya. Jadi bergantian. Untuk apa itu semuanya? Untuk menjaga tetap dilakukannya sholat berjamaah. Subhanallah. Hatta sampai kondisi genting mencekam itu dengan tetap melakukan sholat berjamaah. Maka inilah yang digunakan dalil bahwa
sholat berjamaah itu adalah suatu yang wajib. Sampai dalam keadaan mencekam pun harus melakukan sholat dengan berjamaah. Seperti itu. Dan dalam firman Allah disebutkan warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ma'ar raki'in. Sholatlah kalian bersama orang-orang yang melakukan sholat. Berarti di sini konteksnya adalah melakukan sholat berjamaah. Nah, itu salah satu pendapat. Dan ada juga pendapat yang berikutnya adalah fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ini adalah dari mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Asy-Syafi'i dan sebagian ashabu Malik ya, itu juga mengatakan itu adalah fardu kifayah. Ya, tetap fardu tetapi kifayah. Ada yang melakukan sudah gugur. Ya. Kemudian pendapat ketiga adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini adalah pendapatnya Abu Hanifah, ya. Dan sebagian sahabat atau ashabu Malik dan ashabu Syafi'i, termasuk juga dari beberapa orang dari mazhab Ahmad. Jadi banyak yang menyebutkan juga itu masuk kategori sunnah muakkad. Namun tentu kita nanti akan bisa menyikapi ini untuk bersemangat melakukan sholat berjamaah tentunya setelah mengetahui keutamaan atau keistimewaan bagi orang yang melakukan sholat berjamaah. Kalau mengenal tentang hukum tadi, ya ada yang mewajibkan fardu ain, berarti setiap laki-laki harus ke masjid. Ya. Kalau tidak maka tentu dia mendapatkan dosa, dan inilah yang disebutkan Syekh bin Baz, ya. Kalau orang melakukan sholat padahal dia mampu untuk ke masjid, ya, dia tidak punya uzur syar'i untuk itu, tapi dia itu melakukan sholat fardu itu di rumahnya atau di luar masjid, maka dia terkena bab ini. Sholatnya sah, tetapi dia tetap mendapatkan dosa. Ini laki-laki, ya, kita bicara kaum muslimin, yaitu laki-laki. Orang laki-laki kalau tidak ke masjid padahal ia tidak punya uzur di sana, maka ia sah sholatnya, tetapi ia mendapatkan dosa karena meninggalkan sholat berjamaah itu. Ya. Baik. Untuk mengetahui, ya, tentang keutamaan atau keistimewaan dari sholat berjamaah, ya. Maka hal yang pertama yang akan kita bacakan adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di antara orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak, ya, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala ada 7 orang, ya, ada 7 orang. Di antaranya adalah pemimpin yang adil, ya. Kemudian bahasan kita di sini adalah rajulun qalbuhu mu'allaq fil masajid, yaitu laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Dia selalu merindukan kapan azan ini. Ia ingin istirahat dari penatnya dunia itu dengan sholat itu, dengan mendengarkan azan, dengan melakukan sholat berjamaah. Sangat rindu dengan azan. Kemudian kalau sudah dengar azan, bahkan sebelum azan dia sudah kira-kira ada waktunya, dia segera wudhu. Dia segera wudhu, menyempurnakan wudhunya. Kemudian bergegas, ya, mempersiapkan diri, menggunakan pakaian terbaiknya, mempersiapkan parfumnya, memperindah dirinya, baru berangkat ke masjid dengan jalan kaki. Sangat rindu sekali dengan masjid, ingin segera sholat berjamaah di sana. Maka inilah orang-orang yang nanti mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naungan di situ bagaimana semua orang dikumpulkan di padang mahsyar saat itu dalam masa penantian yang sangat lama sekali tentunya, ya, sangat lama sekali, menunggu syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menunggu pintu-pintu kenikmatan itu dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu hisab itu sangat ditunggu saat itu, dan menunggunya waktunya sangat lama. Semuanya diberdirikan di padang mahsyar yang gersang, tidak ada apapun di dalamnya, tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan-bangunan, tidak ada batu-batuan untuk bisa berteduh di dalamnya, tidak. Sedangkan matahari saat itu adalah 1 mil, sangat
pendek sekali jaraknya. Panasnya kita tidak bisa membayangkan, begitu panasnya saat itu. Dan di antara hal yang bisa menaungi kaum muslimin, ya, hamba Allah yang taat kepada Allah, yaitu adalah dengan di antaranya memiliki kriteria hatinya selalu bergantung kepada masjid, rindu dengan masjid, ya, rindu dengan masjid, ya. Yang namanya syariat untuk ke masjid, syariat itu adalah intinya taklif, ya, semuanya itu dibebani. Orang muslim ketika sudah masuk usia baligh bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian dia sudah mimpi, ya, mimpi basah tentunya. Sudah balik, dia berakal, ya. Maka itu sudah ada beban taklif, dan beban taklif itu mau tidak mau ia harus melakukannya. Mau tidak mau ia harus melakukannya. Capek atau tidak, nyaman atau tidak, dia harus memaksakan diri untuk melakukannya. Karena memang Allah yang memerintahkannya, harus dilakukan, ya, harus dilakukan meskipun dengan awalnya rasa berat, ya, awalnya dengan rasa berat. Orang menjalankan sholat, menjaga sholat itu bukan perkara yang mudah, terutama bagi anak-anak menuju masa balighnya. Biasanya kalau tidak dikenalkan anak sholat dari kecil, itu agak berat untuk mengikuti nasihat dari orang tuanya, jaga sholatmu ya nak, ya. Itu agak berat ketika dari kecil tidak dibiasakan dengan menjalankan sholat 5 waktu itu, ya. Tapi mau tidak mau kalau sudah masuk waktunya dia harus melakukan itu. Dia nyaman atau tidak, ya, ngantuk atau tidak ngantuk, tetap waktunya sholat tetap harus sholat. Maka taklif itu hukumannya atau kaitannya adalah ada pembebanan. Lakukan itu, suka atau tidak, tetap dilakukan. Ya, sama dengan masalah sholat jamaah yang kita bicarakan saat ini. Tidak semua orang, ya ikhwah, untuk menjalankan 5 waktu di masjid bagi laki-laki itu sebagai perkara yang mudah dilakukan. Mungkin sebagian kita sudah bisa melakukan dengan enak, tetapi bukankah perjuangan dulu mengawalinya bukan sesuatu yang mudah di situ? Biasanya sholatnya terlambat subuhnya, harus bangun sebelum subuh sekarang karena melihat pentingnya sholat berjamaah itu, ya. Dia memaksakan diri, setiap kaum muslimin memaksakan diri di awalnya hingga menjadi sebuah kebiasaan. Dan setelah sekian lama menjadi kebiasaan, nanti berubah menjadi statusnya sebagai sebuah kebutuhan. Ia kalau tidak melakukan dengan berjamaah, ia merasakan ada yang salah pada dirinya, ya. Ia merasa berdosa dengan itu, ia bertobat dengan itu, ada penyesalan yang besar dengan itu. Jadi memang semuanya berawal dari al-mujahadah, bersungguh-sungguh mewujudkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Datang di waktu subuh itu bukan perkara yang mudah. Di waktu zuhur, asar, maghrib, dan yang puncaknya ada di isya. Isya ini juga perkara yang tidak mudah, ya, bukan perkara yang mudah untuk datang di waktu isya itu. Nah, tapi ala kulli hal, apapun itu, sholat 5 waktu itu adalah sebuah pembebanan bagi kaum laki-laki, ya, bagi kaum laki-laki. Tentunya yang sudah baligh dan sudah memenuhi syarat pembebanan syariat. Baik, apa keistimewaan dari sholat jamaah? Yang pertama adalah pahalanya lebih baik daripada 25 atau 27 kali lipat dari sholat bersendiri. Dalam sebuah riwayat disebutkan, riwayat Al-Bukhari, sholatul jamaah tafdulu sholatul fardhi bi 27 darajah. Sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat bersendiri 27 derajat. Di dalam riwayat yang lain disebutkan salatul jamaah ta'dil 25 min salatil fardh, yaitu salat jamaah lebih baik 25 kali lipat daripada salat bersendiri. Jadi ada penyebutan antara 25 dan 27 untuk tidak dipermasalahkan di sini karena bisa dikompromikan hadis ini. Kok tidak konsisten 25 apa 27 itu? Ya, sesuaikan dengan kadar ikhlasnya. Sesuaikan juga dengan kondisi tempatnya. Jadi banyak faktor di situ. Tetapi minimal, berarti intinya minimal ada kelipatan 25 dan sampai 27 kali lipat. Keutamaannya daripada melakukan sholat fardu. Coba kita bayangkan, kita sholat subuh.
pahalanya 1 sholat subuh misalnya, ya. Dan kalau ke masjid dia mendapatkan 27. Ya, 27 itu baru sholat subuh. Bagaimana dengan sholat zuhur, asar, maghrib, isya? Ya. Berapa kalau diakumulasikan itu sangat banyak. Ya, kalau normalnya dia dapat 5 pahala atau ya 5 pahala dari sholat 5 waktu, kalau dia sholat di masjid, maka dikalikan saja 5 kali 25 sampai 5 kali 27. Berapa itu? 25 kali 5, 125. 125 itu kalau 25 kali lipat. Kalau 27 berapa itu? 136. Ya, sekitar anggap saja seperti tadi minimal 130-an kali lipat dalam sehari. Itu kalau sehari. Lah kalau sebulan, kalau setahun. Kalau setahun misalnya kita akumulasikan, ya, kita kalau mau menggunakan perhitungan matematis misalnya, ya. Kalau dalam satu hari itu 27 derajat dikali 5, kemudian dikalikan setahun, berarti tadi kurang lebih berapa itu? 125 kali 30 kemudian dikali 365, ya, kurang lebih sekitar 6 ribuan sekian, ya. 6 ribuan, lebih lah 6 ribu. Berapa? 27 kali 5 itu sehari, dikali 30 dikali 365 sama dengan 45 ribu, 48 ribuan. Oh, Masya Allah, 48 ribuan. Iya. Kali 12. Oh iya, kali 12 saya lupa sih, saya hitungnya 25. Maaf, matematika saya sangat bagus nilainya. Jadi ngitungnya seperti ini. Kali 5 itu sehari dikali 30 hari, ya. 30 dikali setahun 12. 45 ribu. Iya. 45 ribu. Subhanallah. 45 ribu ini satu sholat apa 5 sholat tadi ini sudah? Satu sholat. 5 sholat sudah, ya. 5 sholat. Itu 40 ribu. Iya. Dapat 45 ribu. Iya. Subhanallah. Kalau sholat sendiri dapatnya ya cuma berapa di situ, ya? Jauh, ya. Kalau sholat sendiri ya normal 5 kali 30 kali 12 1.800 dengan 48 ribu. Bedanya jauh sekali, ya ikhwah, ya. Itu dalam setahun itu. Jadi gampangnya begini, orang sekali sholat subuh di rumahnya dia cuma 1 pahala. Kalau di masjid 27, akumulasikan saja dalam setahun, tentu itu lebih banyak sekali. Bandingannya sangat jauh. Itu setahun. Lah kalau 30 tahun, 20 tahun. Dan itu adalah sebagai bekal untuk pertemuannya dengan Allah. Setiap kita akan ditanya seluruh kenikmatan yang diberikan kepada kita. Latus alunna yauma idzin anin na'im. Kesehatannya digunakan untuk apa? Ya, semuanya akan dipertanyakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau orang bisa menjalankan sholat dengan jamaah, maka sungguh dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Dan sebaliknya akan merugi orang yang meninggalkan sholat jamaah. Sedikit pahalanya, ya, sedikit. Jadi seperti itu. Semua antara angka tadi 25 sampai 27 tadi kita sebutkan sesuai dengan kadar keikhlasan masing-masing, berbeda, ya. Berbeda kadar keikhlasan setiap orang dalam sholat. Berikut juga adalah dari sisi tempatnya. Tempat itu juga menentukan, ya, tempat itu. Kita sholat di mana? Di Indonesia, di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, atau di Masjid Nabawi. Beda-beda di sana nilainya. Di Masjid Al-Haram Mekah berapa itu? 100 ribu. Di Madinah 1000. Di Aqsa 500. Di sini 1 kita. 1. Lah orang di sana makanya sangat mulia, dikalikan saja keutamaannya berapa ratus ribu, berapa ribu. Belum lagi keutamaan sholat itu dilihat dari sisi
jumlah banyak tidaknya makmumnya. Ya, makmum itu pengaruh. Nanti sholat semakin bagus ketika makmumnya semakin banyak. Kemudian dilihat dari juga kualitas makmumnya. Orangnya ahli tauhid semuanya, beda dengan orang yang tidak mengenal agama di situ, masih dalam kategori dasar belajar agamanya. Beda. Oleh karenanya di antara ulama mengatakan di dunia ini sholat yang paling banyak pahalanya adalah di Masjidil Haram. Ya, di sana itu jumlah orang yang sholat setiap saat sangatlah banyak. Daya tampung Masjidil Haram, kota di Masjidil Haram itu, sekali sholat bisa sampai jutaan di situ ya ikhwah. Bisa sampai 2 sampai 4 juta. Sekali sholat subuh 4 juta orang sholat semuanya di sana, berjajar semuanya. Di mana negeri mana yang ada sholat subuh 4 juta orang di situ? Tidak ada. Adapun di Masjid Nabawi kapasitas bisa sampai 1 juta sampai 2 juta. 1 juta sampai 2 juta ya ikhwah. Di Masjid Nabawi paling banyak itu. Mana masjid mana di dunia ini di 5 waktunya bisa melakukan sholat dengan jumlah makmum yang sejumlah itu. Makanya para ulama mengatakan sholat terbaik itu adalah di Masjidil Haram. 2 Masjidil Haram itu, yaitu Masjid Haram di Mekah dan Masjidil Haram di Madinah, yaitu disebut dengan Masjid Nabawi. Ya, karena dilihat dari keutamaan orang-orang yang sholat di sana jumlahnya sangat banyak, ya. Dan juga orang yang ke sana itu orang yang sudah fokus ke ibadah, ya. Orang berangkat umrah itu sudah fokusnya adalah ibadah secara umum. Berbeda kalau ada punya tujuan-tujuan muatan-muatan sesuatu, ya. Kan ada dalam masa-masa tertentu kemudian untuk menaikkan pamor atau apa, dia harus ke sana, ada mau pemilihan apa, ke sana dulu, ya. Nah, beda kalau itu. Tetapi secara umum orang ke sana itu sudah memiliki komitmen yang tinggi bahwa dia ke sana adalah tujuannya untuk beribadah. Jadi ketulusan, keikhlasan itu paling banyak di sana. Iya, maka tidak heran kalau banyak ulama mengatakan salat terbaik itu adalah di kota Mekah dan di Madinah. Ya. Jadi berkaitan dengan jumlah salat, jumlah makmum yang banyak itu juga pengaruh adalah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna salatar rajul ma'ar rajul azka min salatihi wahdah. Sesungguhnya salat seseorang yang berjamaah dengan satu orang itu lebih baik dari salat sendirian. Urutannya seperti itu. Orang yang salat berjamaah cuma 2 orang, imam dan makmum, itu sudah lebih baik daripada orang salat sendirian. Bedanya apalagi kalau di masjid, bedanya berapa tadi? 25 sampai 27. Iya. Wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salati ma'ar rajul. Ini urutan berikutnya. Orang yang salat dengan 3 orang, 1 imam, 2 makmum, itu lebih baik daripada salat jamaah yang dilakukan oleh 1 imam dengan 1 makmum. Berarti ini menunjukkan 1 orang pembeda saja itu sudah membedakan nilai, ya. Membedakan nilainya. Ya, beda nilainya, nilai salat jamaahnya. Nah, tapi sekali lagi untuk tidak menjadikan itu saja sebagai barometernya, tentunya adalah bagaimana orang-orang yang salat di dalamnya, bagaimana kualitas salat imamnya. Jangan-jangan cepat sekali, iya. Maka masih banyak faktor-faktor yang tentu menjadikan kita nanti memutuskan saya mau salat di mana ini, ya. Kalau salatnya baik, maka kita di situ. Orang-orangnya baik, kita salat di situ. Salatnya tidak cepat, tidak buru-buru, masih ada tumakninah, maka kita di situ. Ya, semakin banyak tentu akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah keistimewaan berikutnya adalah orang yang berjamaah di masjid. 40 hari lamanya Allah tetapkan sebagai orang yang bebas dari api neraka dan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Subhanallah. Tetapi dengan syarat apa? Tidak ketinggalan imam berucap takbiratul ihram. Ada yang bisa melakukan ini? Subhanallah, ini berat ya ikhwah ya. Paling 3 hari sukses kita. Hari keempat entah luput di zuhurnya atau luput di asarnya, subhanallah. Berbeda kalau sedang ada di sedang melakukan perjalanan umroh lagi di Madinah atau di Mekah. Wow, itu bisa
fokus. Kalau sudah kembali ke sini ya ikhwah, berat mengikuti takbir pertama, takbiratul ihram dari sang imam itu ya. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man shalla lillahi arba'ina yauman, barang siapa melakukan salat ikhlas, ya tentunya ibadah selalu harus ikhlas. Ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala arba'ina yauman, 40 hari fi jama'atin, dalam kondisi berjamaah salatnya, yudrikut takbir al-ula, dan ia mengikuti takbir pertama takbiratul ihram dari imamnya itu. Kutibat lahu bara'atani, dicatat baginya dia terbebas dari 2 perkara, yaitu bara'ah minan nar wa bara'atun minan nifaq, dibebaskan dari api neraka dan dibebaskan dari kemunafikan. Ya. Ini orang disiplin. Kalau orang yang seperti ini subhanallah, ini luar biasa ya. Ini berat ya, mudah disampaikan tapi pelaksanaannya ternyata ujiannya macam-macam ini subhanallah. Iya, jamaah sudah jamaah, tetapi bahasan kita bisa tidak mengikuti takbir yang pertama itu, takbiratul ihram itu loh ya, subhanallah. Ya, ada saja penghalangnya, itu ada saja ya. Nah, semoga Allah mudahkan untuk kita semuanya kaum laki-laki ya. Nah, berikutnya adalah keistimewaan berikutnya, orang yang melakukan sholat berjamaah ya, maka Allah siapkan nanti di hari kiamat, yaitu di surganya nanti kelak, yaitu sebuah tempat persinggahan untuknya. Ada yang mengatakan jamuan. Jadi setiap kali orang melangkahkan kaki menuju masjid subuh misalnya, ya, maka Allah siapkan jamuan di surga. Ini satu sholat, dan itu nanti akan terlihat ketika semuanya akan kembali kepada Allah dan berada di surganya, baru melihat, oh ini yang sudah aku kumpulkan dari nilai sholatku. Oh ini jamuan dari sholatku, bertumpuk-tumpuk kalau ia melakukan sholat jamaah di setiap hari 5 waktu. Bayangkan satu kali sholat berangkat ke masjid subuh, ada jamuan disiapkan oleh Allah di surga. Zuhur datang dengan berjamaah, dengan melangkahkan kaki, disiapkan Allah jamuan di surga, persinggahannya disiapkan. Bagaimana kalau itu terjadi 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 30 tahun, 40 tahun sholat berjamaah, subhanallah. Tentu kita mengharapkan sesuatu yang besar menanti kita semuanya. Ya. Jadi memang ini sekaligus menunjukkan bahwa satu-satunya tempat terbaik dalam kehidupan kita di dunia ini adalah tempat masjid ya. Orang yang datang ke masjid akan damai hatinya ya. Seluruh problematika bisa hilang di situ. Kalau sudah keluar dari masjid bisa berbeda, muncul lagi bisa ya. Kalau di masjid insya Allah akan mereda di situ ya, akan mereda dan menurunkan tensi, kemudian memberikan ketenangan ya. Itulah keutamaan dari masjid itu. Apalagi kalau menjalankan sholat 5 waktu di masjid berjamaah secara kontinu terus menerus, maka tentu yang diharapkan adalah jamuan-jamuan yang bertumpuk-tumpuk yang sudah disiapkan oleh Allah untuk pelaku sholat berjamaah itu. Ya. Kemudian keutamaan berikutnya atau keistimewaan berikutnya tentang sholat berjamaah di masjid adalah bahwa setiap langkah mengangkat derajat, ya, setiap satu langkahnya mengangkat 1 derajat, ya. Yang 1 langkah menghilangkan dosa. Tetapi dengan syarat wudhunya di rumah. Wudhu di rumah dan wudhunya diperbaiki. Ya. Asbighu al-wudhu, ya. Atau dalam riwayat disebutkan idza tawaddaa ahadukum fa ahsanal wudhu. Jadi perintahnya adalah jika seseorang wudhu di rumahnya, ya, kemudian memperbaiki kualitas wudhunya, tidak buru-buru, semuanya diperhatikan pelan-pelan, ya. Kemudian summa kharaja ila salati, lalu ia berangkat menuju salat, yaitu maksudnya menuju ke masjid untuk melakukan salat fardu berjamaah.
ya, lam yarfa qadamahul yumna illa kataballahu azza wa jalla lahu hasanah. Tidaklah ditulis dengan setiap langkah kaki kanannya itu kecuali satu derajat kebaikan, satu kebaikan, ya, satu kebaikan. Walam yadha qadamahul yusra illa hattallahu azza wa jalla anhu sayyi'ah. Dan setiap langkah kaki kirinya itu dapat menghapuskan satu dosa yang ia lakukan. Sedangkan kita semuanya memang diciptakan oleh Allah memang untuk menunjukkan kelemahan kita. Kita semuanya tidak bisa terlepas dari kesalahan, ya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan kullu bani adama khata'. Khata' itu bukan khati'. Khata' itu adalah orang yang berulang kali melakukan kesalahan. Kalau khati' itu orang yang melakukan sekali atau dua kali kesalahan saja. Ini menggunakan bentuk mubalaghah. Khata' itu orang yang selalu berulang kali melakukan sebuah perbuatan. Di sini dalam hal ini adalah kesalahan. Ya. Dan Nabi SAW juga menyebutkan innal ibad law annal ibad la yuznibun, ya, la khalaqallahu khalqan jadidan yuznibun. Jika manusia ciptaan Allah itu tidak ada yang melakukan dosa, maka Allah akan gantikan manusia itu, ciptaannya itu dengan makhluk yang baru, dengan manusia yang baru yang melakukan dosa. Supaya apa? Supaya bersegera untuk memohon ampun kepada Allah. Allah menunggu hambanya untuk memohon ampun. Jadi memang manusia diciptakan itu salah satunya memang untuk memohon ampun kepada Allah, dan tidak ada permohonan ampun kecuali ia melakukan kesalahan. Jadi memang tidak bisa dilepaskan manusia dari kesalahan, itu tidak bisa. Ya. Dan di sini salah satu pintu mendapatkan ampunan dari dosa-dosa itu adalah dengan melangkahkan kaki. Melangkahkan kaki. Dan disebutkan, ya, dengan satu kaki kanan saja itu sudah mengangkat kebaikan atau mengangkat satu derajat kebaikan, dan yang satu langkah kaki kirinya adalah menghapuskan kesalahan. Subhanallah. Jadi kebaikan bertambah, derajat bertambah, kemudian kesalahan juga dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian bukan hanya itu. Ketika berangkat ke masjid, ia mendapatkan pahala tadi. Ketika berangkat, pulangnya juga mendapatkan hal yang serupa. Pulangnya loh ya. Pulangnya dengan jalan kaki. Itu juga mendapatkan pahala yang serupa dengan yang tadi. Diangkat derajatnya satu kali setiap satu langkah. Kemudian satu langkah satunya adalah untuk menghapuskan satu kesalahan. Coba sekarang Anda ke masjid 300 langkah. 300 langkah. Berarti dia mendapatkan 300 kebaikan dan 300 penghapusan dosa. Itu ketika berangkatnya. Pulangnya, belum lagi kalau ia mengambil jalan agak muter sedikit. Ya. Tapi tidak perlu menjauh-jauhkan, menggok ke pasar dulu, ya enggak seperti itu ya. Kalau itu babnya berbeda. Sengaja seperti itu. Nanti pulangnya lewat pasar beli beli petulong, beli lopes, wa ashabuhu ya, wa gorengan. Nah, itu beda cerita kalau di situ ya. Itu beda cerita. Ya. Tetapi ala kulli hal di sini pulang pergi mendapatkan keutamaan itu. Ya, dihitung. Ya, pulang pergi mendapatkan keutamaan yang tadi. Nah, dan dalam perkara ini ada sebuah peristiwa dulu ya. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Ubay bin Ka'ab ya. Ubay bin Ka'ab, beliau pernah bercerita dulu. Ada seseorang ya yang dia itu rajin sekali ke masjid, tidak pernah terlambat. Waktu ini sudah fase Madinah, saat itu sudah fase Madinah. Jadi sudah tinggal kaum muslimin banyak di Madinah, dan sholat 5 waktu di Madinah itu di Masjid Nabawi ada seseorang yang tidak pernah telat sholatnya 5 waktu. Dan ternyata kata Ubay, ini orang rumahnya paling jauh dari orang-orang yang pernah aku kenal di Masjid Nabawi ini. Orang yang rumahnya paling jauh itu rumahnya dari Masjid Nabawi.
Kemudian saya pernah memberikan saran kepadanya, ya, saya pernah memberikan saran kepadanya, kok enggak beli ini aja, tunggangan kendaraan saja, kan rumahmu jauh, ya. Kemudian kalau siang juga panasnya, panas di sana kan beda dengan panas di sini, ya, subhanallah, belum apa-apa di sini panasnya. Makanya sangat saking perhatiannya disampaikan, apa enggak lebih baik naik kendaraan saja, dan itu akan lebih memudahkan engkau menuju masjid ini. Tetapi orang tersebut mengatakan, apakah kau pernah tahu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, ya, bahwasanya wahai Rasulullah, ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya menginginkan supaya dicatat pahala kepergian saya ke masjid dan kepulangan saya ke masjid, ya, hingga sampai rumah kembali. Jadi seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya itu kalau ke masjid ingin dicatat kebaikan itu pulang dan perginya, ya, pulang dan perginya, bukan berangkatnya saja yang dicatat. Maka Rasulullah menjawab, semoga Allah memberikan semuanya itu kepadamu, ya, dan semoga Allah memberikan semuanya itu dengan keikhlasanmu. Artinya Allah mengabulkan itu. Allah memberikan balasan keutamaan langkah kaki ke masjid, pulang dan perginya, bukan pulangnya saja. Hadis ini menegaskan perkara itu, ya, perkara itu. Jadi kalau orang bisa melangkahkan kaki ke masjid, maka itu adalah yang utama, dan dia akan mendapatkan keutamaan. Semakin banyak langkah kakinya, maka itu akan semakin baik untuk dirinya, mendapatkan banyak keutamaan. Kalau satu berangkat 300, pulangnya misalnya dengan langkah yang sama 300, berarti dia dapat 600, ya, 600 kebaikan dan juga penghapusan dosa. Namun jemaah yang dimulakan oleh Allah, kalau sudah rumahnya memang jauh, tidak perlu untuk membeli rumah atau menyengaja rumah untuk yang dekat dengan masjid. Karena dulu pernah terjadi, ada satu suku Bani Salamah, mereka rumahnya jauh dari masjid. Kemudian mereka saking semangatnya, cintanya dengan masjid, ingin mendekati masjid, ingin pindah berbondong-bondong semuanya mendekati masjid. Maka kemudian terdengar berita ini pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya, kalian betul mau pindah mendekati masjid? Ditanyakan dulu oleh Rasulullah. Maka Bani Salamah mengatakan, ya, wahai Rasulullah, ya, kami memang menginginkannya. Kami memang menginginkan seperti itu. Maka kata Rasulullah SAW, ya Bani Salamah, diyarukum tuktab asarukum, diyarukum tuktab asarukum, berulang kali, 2 kali mengatakan seperti itu. Yang artinya adalah, wahai Bani Salamah, pertahankanlah rumah kalian yang di sana itu, ya, sebab langkah kalian akan dicatat. Jauh perjalanan kalian itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengatakan ini 2 kali. Diyarukum, pertahankan rumah-rumah kalian itu, jangan pindah, ya. Tuktab asarukum, langkah kalian itu dicatat insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan. Maka dengan dalil ini tidak perlu memaksakan diri untuk membeli atau mendekati rumah, ya, membeli rumah mendekati masjid, ya. Jadi yang utama di sini pembahasan kita adalah berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah dengan jalan kaki tentunya di sini. Dengan jalan kaki, bukan dengan kendaraan, ya, bukan dengan kendaraan. Jadi membiasakan diri untuk melangkahkan kaki ke masjid itu dengan jalan kaki, bukan dengan kendaraan. Ya, karena tidak ada penyebutan sama sekali dengan keutamaan menuju masjid dengan kendaraan, tidak ada sama sekali. Berbeda ceritanya kalau ada uzur tertentu, ya, dia harus menggunakan kendaraan misalnya saat itu. Mungkin dia dalam keadaan sakit misalnya. Maka berbeda cerita, dia lagi uzur, dia butuh untuk sampai di masjid, maka dia butuh kendaraan. Maka pahalanya ditulis sebagaimana kebiasaannya. Kalau dia biasa melakukan dengan jalan kaki, maka saat itu ketika dia berkendara dalam keadaan uzur ke masjid,
pahalanya ditulis dengan langkah kaki sejumlah yang biasa ia lakukan. Maka ini adalah sebuah keutamaan. Ya. Berikutnya, jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang salat berjamaah mendapatkan perlindungan dari Allah, ya. Ketika ia melakukan salat jamaah subuh, maka ia akan mendapatkan perlindungan dari Allah sampai sore hari. Ya, sampai sore hari. Nah, di antara dalil yang menyampaikan hal ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana dzi'bul insan ka dzi'bil ghanam." Sesungguhnya syaitan itu adalah serigala terhadap manusia seperti serigala menerkam kambing yang terasing. Ya'khudhu syatu al-qasiyah wan nahiyah. Ya, yaitu serigala yang menerkam kambing yang terasing, ya, yang menjauh dan menyisih. Fa iyyakum wasyi'at, maka janganlah kalian menempuh jalan sendiri. Wa alaikum bil jamaah, dan hendaknya kalian berjamaah. Wal ammah wal masjid, dan berkumpul dengan orang yang banyak. Di sini ada seruan untuk sholat berjamaah. Orang yang tidak melakukan sholat berjamaah, dia lebih suka untuk sholat bersendiri, akan berpotensi mendapatkan gangguan dari syaitan di situ. Akan berpotensi mendatangkan gangguan dari syaitan. Karena syaitan akan susah untuk mengganggu orang-orang yang suka melakukan sholat berjamaah. Suka. Ya, beda sama dengan serigala. Serigala itu akan lebih mudah menangkap kambing, memakan buruannya kambing itu kalau kambingnya keluar dari kumpulannya. Kalau dia kambing itu masih ada dalam sekumpulan kelompoknya, ya, maka serigala akan sulit untuk mengambil salah satu kambing di antara kerumunan itu. Tetapi kalau dia bersendiri akan sangat mudah. Sama dengan syaitan. Syaitan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzi'bul insan, serigalanya manusia itu syaitan. Ini jadi diumpamakan syaitan itu sebagai serigalanya manusia. Ya, syaitan bisa berbentuk jin dan godaan hati, waswas, ya, termasuk juga dari syaitan minal ins, dari manusia. Ada manusia-manusia yang berjiwa syaitan itu akan mudah mengajak kepada keburukan bagi orang-orang yang tidak melakukan, tidak menjaga salat berjamaahnya. Ya, berbeda kalau di kerumunan berjamaah, maka ia akan susah mengajak ia untuk melakukan kemungkaran karena kelompoknya, jamaahnya semuanya adalah orang-orang baik, orang-orang yang selalu menegakkan sholat jamaah seperti itu. Maka untuk salah satu cara untuk menjauhkan dari godaan syaitan itu adalah dengan membiasakan sholat berjamaah. Nah, adapun secara terperinci tadi disebutkan orang yang sholat subuh berjamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia ada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian keutamaan lainnya adalah di sholat subuh berjamaah. Ini baru sholat subuh berjamaah saja ini, ya, yang kita bahas di poin ini. Man sholal fajr fi jamaah, barang siapa yang sholat berjamaah subuh, summa qa'ada, lalu tidak beranjak dari masjidnya, yadhkurullah hatta tatlu asyams, ia kemudian berzikir, membaca Al-Quran, berzikir, ya, zikir pagi, ya, hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Kemudian setelah itu summa shalla rak'ataini, yaitu salat apa itu namanya, salat syuruk, ya. Salat syuruk itu adalah sebenarnya salat duha. Salat syuruk itu adalah salat duha yang di awal waktu, dan kurang lebih waktunya adalah sulus sa'ah min tulu'i syams, sepertiga jam, 20 menit. Kalau bahasa kita 20 menit kurang lebih, ya, setelah matahari terbit. Itu waktu yang aman untuk melakukan sholat duha pertama kali yang dikenal dengan sholat syuruk itu. Ya, biasanya kalau orang melakukan sholat syuruk di awal waktu, biasanya ada yang mengingatkan. Kalau di Masjid Nabawi biasanya pernah ada yang mengingatkan, atau di Mekah itu biasanya ada yang mengingatkan, belum waktunya, diketok kepalanya begitu, ya, belum waktunya, tunggu, sabar begitu.
Ada orang yang bersemangat tidak tahu, iya betul ya, tidak tahu tentang waktu, saking semangatnya ya, saking semangatnya. Jadi waktu baru terbit matahari, baru 5 menit ada tulisannya, itu masih 15 menit lagi ya. Tapi dia sudah terburu-buru ingin sholat. Maka kemudian biasanya imam atau orang yang jamaah di situ, biasanya orang penduduk asli itu yang berani menegur, itu penduduk asli, diketok kepalanya. Ya. Selesaikan apa namanya? Hentikan sholatnya, jangan dilanjutkan. Belum waktunya begitu ya. Nah, jadi idealnya sholat itu adalah sholat syuruk. Yang kita kenal dengan sholat syuruk itu adalah hakikatnya sholat duha di awal waktu. Apa janji Allah Subhanahu wa taala dalam sabda Nabi tersebut? Ketika ia melakukan sholat 2 rakaat awal duha itu, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Pahalanya sama seperti ibadah haji dan umrah, sempurna. Namun demikian bukan berarti ia tidak membutuhkan haji dan umrah, tetap itu menjadi rukun ya, haji itu. Kemudian saya sudah haji tiap pagi, tidak mau haji, tidak mau umrah, tidak boleh ya. Tetap diusahakan ketika selama diberikan kemampuan fisik, materi, maka selalu meniatkan untuk mendatangi Baitullah, haji dan umrah. Paling tidak kita niatkan ya, niatkan. Niat itu ada pahalanya ya ikhwah. Niat itu ada pahalanya. Ya. Jadi bukan berarti kalau sudah orang sholat syuruk kemudian sudah haji dan umrah setiap hari, iya pahalanya iya dapat, tapi tetap rukun, tetap ya, diharuskan untuk ke sana ya, ketika ia mampu untuk melakukan ibadah haji. Ya, itu tadi sholat subuh. Bagaimana dengan sholat isya berjamaah? Orang yang melakukan sholat isya berjamaah, pahalanya sama dengan sholat malam sampai pertengahan malam. Jadi sholat separuh malam sunnah, itu pahalanya bisa didapat dengan mengikuti sholat isya berjamaah. Subhanallah, kita sholat isya berjamaah sudah dihitung mendapatkan pahala seperti orang melakukan sholat qiyamul lail sampai pertengahan malam. Itu sholat isya berjamaah. Ya. Wa man shalla subha fi jamaah, dan barang siapa kemudian paginya sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal lail kullah, maka dia menyempurnakan malam itu. Jadi kalau orang sholat berjamaah isya dan sholat berjamaah subuh, maka itu dianggap dia mendapatkan pahala, keutamaan pahala orang melakukan qiyamul lail semalam suntuk, dari awal malam sampai akhir malam. Apakah kalau demikian tidak usah salat malam? Enggak, tetap salat malam. Ini ada keutamaan. Dengan itu saja sudah dihargai, mendapatkan pahala melakukan salat qiyamul lail. Tetapi tetap ditegakkan salat malam itu. Sama dengan haji tadi loh ya. Haji dan umrah, maka ya tetap ya sudah mendapatkan, oh iya karena pahalanya sempurna. Iya, tapi tetap terkena ini ya, tetap harus melakukan itu ketika mampu, melakukan ibadah haji dan umrah ketika mampu ya. Haji yang diwajibkan, adapun umrah disunnahkan. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan lain orang melakukan salat berjamaah adalah ketika seseorang sudah menjalankan prosesi tadi, wudhu dengan sempurna, sudah sampai di masjid, maka ketika masuk di pintu masjid pertama kali, itu sudah dihitung dengan ibadah salat. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana fil masjid yantadhirus shalah fahuwa fis shalah. Jadi selama dia ada di masjid, memang menunggu datangnya sholat fardu itu, ya, maka dia mendapatkan pahala sholat. Saya berikan perumpamaan tadi itu. Sudah melakukan wudhu dengan sempurna di rumah, melakukan perjalanan kaki menuju masjid, sudah masuk pintu masjid, masuk di area masjid, pintu masjid itu, maka dia sudah dihitung dengan ibadah sholat. Meskipun dia tidak sholat, tetapi tetap kita sholat tahiyatul masjid, qobliyah, tetap. Adapun ketika dalam masa penantian itu kita misalnya tidak melakukan apa-apa, tetap mendapatkan pahala sholat. Subhanallah, dihitung dengan pahala sholat. Itu di qobliyahnya. Jadi
sambil menunggu datangnya imam atau mau diiqomahkan, maka sepanjang itulah nanti kita dihitung dengan sholat. Maka adalah hal yang baik ketika mendatangi masjid sebelum azan misalnya, atau 5 menit sebelum azan, ya, ada waktu kesempatan kita mendapatkan pahala, diberikan anugerah pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala salat. Apakah sampai di situ saja? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu." Para malaikat mendoakan masing-masing dari kalian selama kalian masih berada di masjid itu. Malam yuhdits, selama tidak berhadas. Ya. Malam yuhdits, selama tidak berhadas. Habis salat fardu, ya, habis salat fardu sudah zikir. Kemudian tidak pulang, dia duduk saja di masjid situ. Duduk saja. Misalnya. Tapi belum berhadas dia, masih dalam keadaan suci. Maka para malaikat mendoakan untuk dia. Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Kita tidak perlu memohon ampun kepada Allah, sudah dimintakan ampun oleh para malaikat. Ya, Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah si fulan. Rahmatilah ia, ya. La yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salat tahbisuhu la yamna'uhu an yanqalib ila ahli illa as-shalah. Ya, selama itu tujuannya untuk menunggu salat. Berikutnya yang terakhir insyaallah hari ini adalah keutamaan atau keutamaan shaf pertama, dan tentunya itu yang dimaksud adalah shaf sebelah kanan yang didahulukan nanti seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fin nida was-safil awwal, tsumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Seandainya orang-orang itu mengetahui keutamaan dari mendengarkan azan dan menjawabnya, was-safil awwal, dan keutamaan dari barisan atau shaf yang pertama dalam salat berjamaah di masjid itu, lalu lam yajidu illa an yastahimu, mereka hanya bisa mendapatkan itu dengan undian, maka mereka pasti mengikuti undian. Mereka akan mau mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan barisan yang pertama. Ya. Oleh karenanya biasa sering kita melihat kalau di Masjid Nabawi pintu dibuka, brul langsung berebut berlari. Seperti itu ya. Di malam hari itu, malam hari, bukan siang hari, bukan pagi hari. Malam hari. Jam 2, jam ini sudah dibuka sekali langsung lari semuanya ke sana. Cari apa itu? Cari yang paling pertama. Cari yang paling pertama. Karena tahu ada keutamaan di sana. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaku ilaihi. Walau ya'lamuna ma fil atama wasubhi la atauhuma walau habwan. Dan seandainya orang-orang mengetahui keutamaan salat Isya dan subuh berjamaah di masjid itu, ya, maka mereka pasti akan mendatangi kedua salat itu meskipun dengan merangkak. Oleh karenanya di antara sahabat ada yang ketika dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, minta saudaranya kaum muslimin, tolong bawa aku ke sana. Dibopong, dibawa, dibantu, digendong dalam keadaan lemah, sakit itu. Saya ingin ke masjid. Maka dibantu oleh sahabat yang lainnya untuk menuju masjid. Padahal waktu sholat ia pun bersandar kepada temannya itu. Bersandar. Tidak punya ada sandaran, tidak ada saat itu. Dia hanya bisa bersandar menjalankan sholat itu bersandar kepada temannya yang dua orang yang membopongnya tadi, yang membantu mengantarkan ke masjid itu. Jadi subhanallah, kaum muslimin dengan muslimin yang lain saling membantu dalam kebaikan. Ya. Dan para sahabat seperti itu, tahu pentingnya shaf awal, maka berebut sampai orang sakit pun berebut untuk mendapatkan keutamaannya itu. Dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, ya, maka ia pun tetap menuju ke masjid. Wa khairus sufuf lirijal atau khairus sufufir rijal, sebaik-baik shaf untuk laki-laki adalah awaluha, yaitu yang paling awal, jadi yang paling depan. Wa syarruha akhiruha, dan terburuknya adalah yang paling akhir. Namun demikian sama-sama ada kebaikan di sini ya. Sama-sama ada kebaikan. Mau di shaf awal atau shaf paling belakang, dua-duanya ada kebaikan. Sama dengan hadis yang menyebutkan al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'min ad-dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada orang beriman yang lemah.
Orang beriman keadaan apapun baik, meskipun dia lemah, ya, maksudnya lemah di situ adalah lemah imannya, tetap dia masih kategori baik, ya, tetap dalam kategori baik. Sama dengan sholat ini, bukan berarti orang yang soft, laki-laki yang soft paling belakang itu, ini buruk sekali orang ini, banyak dosa. Enggak bisa, tetap baik, mendapatkan keutamaan sholat berjamaah di masjid. Namun derajatnya tentu lebih baik yang ada di saf awal daripada saf yang paling belakang. Dan ini juga nanti dilihat lagi, jangan-jangan yang di belakang itu orang yang paling awal duluan. Kan ada yang sudah datang duluan, ternyata ada uzur, dia berhadas ke kamar mandi, kemudian datang sudah diisi tempatnya di depan. Ya sudah, dia dihitung dengan posisi datangnya awal tadi, bukan kemudian dia mendapatkan saf yang paling belakang. Enggak, sesuai dengan tadi datang awalnya itu kan, dia datangnya di awal sekali. Ya, sholat subuh jam 4, dia sudah datang setengah 4 misalnya, sudah dapat saf paling pertama. Kemudian ada uzur, dia berhadas ke kamar mandi, wudhu misalnya, kemudian saf sudah diisi, dia harus menempati saf paling belakang. Ia masih mendapatkan saf belakang? Tidak, dia masih mendapatkan saf yang pertama. Ya. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awaluha, dan seburuk-buruk dan sebaik-baik saf bagi perempuan adalah yang paling akhir, dan seburuk-buruknya adalah yang di paling awal. Penjelasannya adalah, ini sama dengan laki-laki ketika yang sholat itu semuanya perempuan. Misalnya di sebuah pesantren ada, ya, pesantren yang khusus nisa, khusus banat, itu imamnya juga perempuan, ya, imamnya perempuan, kemudian makmumnya juga para santri perempuan misalnya. Maka tentu yang paling bagus yang mana safnya? Tentu yang paling depan, ya, tentu yang paling depan. Yang paling derajatnya paling bawah adalah yang paling belakang. Yang dimaksudkan di sini adalah dalam hadis ini, sebaik-baik saf bagi perempuan adalah paling akhir, adalah ketika sebaik-baik yang paling akhir dan seburuk-buruknya adalah di paling awal. Kok terbalik dengan laki-laki? Bukan itu penjelasannya. Yang maksudnya adalah, kalau tidak ada pembatas antara laki-laki dan perempuan, ya, tidak ada pembatas antara laki-laki dan perempuan, maka kemudian dia di saf paling depan di sini, ya, maka itu tidak baik. Apalagi lebih baik yang paling belakang, karena dia mendapatkan yang paling dekat dengan laki-laki. Oleh karenanya, kalau sudah ada sater, ada penghalang, penutup tirai, maka seseorang perempuan ketika berada di saf pertama itu adalah yang paling baik. Ya, misalnya terkadang perempuan juga ingin ke masjid, ya. Kan terkadang perempuan ingin ke masjid dan tidak boleh kita melarangnya. Meskipun sebaik-baik tempat untuk sholat bagi wanita adalah di kamarnya, ya. Dan lebih baik kamarnya itu daripada ruang tengahnya. Berbeda. Lebih baik adalah di kamarnya memang. Ya, lebih spesifik seperti itu. Tetapi ketika wanita ingin pergi ke masjid tidak boleh dilarang. Dan ketika dia ke masjid, maka hendaknya memperhatikan ini. Tetap saf yang terbaik adalah saf yang pertama. Maka ia dituntut untuk berangkat lebih awal, untuk mendapatkan posisi yang paling depan. Dan ini akan baik ketika pintu masjidnya sudah dibedakan antara laki-laki dan perempuan, ya. Itu akan menjadi hal yang baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi demikianlah, begitu banyak, tentunya masih ada keutamaan dan keistimewaan sholat berjamaah yang lainnya. Dan harapannya adalah kita terlepas dari tadi itu hukum wajib, fardu ain, fardu kifayah, ya. Meskipun saya secara pribadi tentu lebih menekankan kepada yang fardu ain, ya, karena mengingat kondisi perang saja Nabi SAW tetap melakukan sholat berjamaah, sholat khauf dilakukan berjamaah. Maka itu menunjukkan pentingnya sholat berjamaah dan urgensinya sholat berjamaah untuk ditegakkan, ya. Semoga dengan membahas ini, keutamaan-keutamaan ini, tadi kita sebutkan dari awal, mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat, pahalanya lebih baik 25-27 kali lipat. Kemudian semakin banyak jumlah jamaahnya maka semakin baik, apalagi kalau diisi dengan orang-orang yang saleh. Kemudian orang yang bisa menjalankan sholat berjamaah 40 hari, tidak pernah tertinggal dari takbiratul ihram sang imam, maka ia terbebas dari api neraka dan sifat kemunafikan. Kemudian Allah menjanjikan surga bagi orang yang menjalankan sholat jamaah di masjid, ya.
Allah mengangkat derajat satu langkah dan menghilangkan dosa dengan satu langkah yang lainnya, ya. Ini adalah sebuah keutamaan, dan perhitungan itu adalah bukan berangkatnya saja tetapi juga sekembalinya dari masjid ketika ia pulang ke rumahnya. Orang yang melakukan sholat berjamaah subuh mendapatkan perlindungan dari Allah sampai waktu sore, dan orang yang menjalankan sholat berjamaah isya dihitung sama dengan pahala sholat qiyamul lail separuh malam. Kalau dilengkapi dengan subuh berjamaah, maka dianggap pahalanya semalam suntuk, ya, dari awal malam sampai akhir malam. Ya. Kemudian ketika kita bicara sholat subuh saja, orang yang melakukan sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir, kemudian dilanjutkan dengan sholat syuruk atau sholat awal duha, maka ia mendapatkan pahala haji umroh sempurna. Ya. Berikutnya adalah orang yang menunggu sholat berjamaah, tadi disebutkan dia tetap dihitung dengan sholat meskipun belum melakukan sholat berjamaah di situ, tapi sudah dihitung dengan sholat. Dan juga Allah menyukai atau memberikan derajat tertentu bagi orang yang menempati shaf yang paling awal, ya, shaf yang paling awal. Maka semoga kita nanti semakin bersemangat, karena memang berkaitan dengan fungsi kajian itu adalah saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, ya. Terkadang kita masih membutuhkan ini, ada yang mungkin belum diketahui atau mungkin terlupakan. Dia pernah mengetahui tapi kemudian melupakannya, itu bisa terjadi. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa menjaga salat berjamaah kita di masjid, khususnya bagi kaum laki-laki. Nah, semoga ada bermanfaat. Adapun permasalahan sholat jamaah dan sebagainya, nanti insya Allah pada bab berikutnya. Ini baru pendahuluan, ya, pendahuluan untuk sholat berjamaah, ya. Insya Allah demikian dulu, ya. Kita tutup dulu, ya, atau ada sesuatu? Tidak ada, ya, belum inti kita, masih pendahuluan. Masa ada pertanyaan? Besok masih ada masalah-masalah ini, ya, nanti ada keutamaannya, etikanya, syarat sahnya berjamaah, ya. Dan permasalahan-permasalahan ada di berikutnya insya Allah, ya. Semoga ini dulu pertemuan kita kali ini. Ada pertanyaan? Oh, minuman. Oh, iya. Baik, kita tutup pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.